Assalamualaikum Sobat KD, kembali lagi di channel Redaksi KD. Tahun ini adalah tahun politik ya, bisa dibilang begitu karena sudah semakin mendekati tahun 2024 yang mana nanti akan ada pileg dan pilpres. Nah, biasanya di tahun-tahun seperti ini dan sebentar lagi mendekati 2024, banyak dari kita ya, dari netizen atau obrolan-obrolan di warung kopi, biasanya orang-orang eh, eh, pada demam atau pada gandrung ngomongin politik ya, politik, eh, ngomongin capres, ngomongin partai, ngomongin Anies, ngomongin Ganjar, ngomongin Prabowo. Mereka kadang tuh kayak fasih ya, kayak fasih atau kayak tahu banget dan update dengan berita-berita politik yang ada di Senayan sana. Tentunya menurut saya obrolan-obrolan tentang Anies, tentang Ganjar, tentang Prabowo itu nggak penting banget, dan stop mulai sekarang untuk bicara soal orang-orang yang ada di atas sana. Menurut saya itu nggak penting banget dan nggak urgent. Ada hal yang lebih penting lagi ya kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa, untuk mengobrolkan apa atau memperbincangkan apa terkait dengan politik. Nah, obrolan seperti apa yang saya maksud? Simak video ini sampai selesai. Sebetulnya negara kita itu kan mayoritas penduduknya kan tinggal di pedesaan ya. Karena ada hampir 90.000 desa dan kelurahan, sehingga bisa dipastikan banyak masyarakat yang sebetulnya itu tinggal eh, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di lereng-lereng gunung, dan di jauh dari hiruk pikuk ibu kota, yang mana biasanya orang desa itu suka ngomongin tentang politik yang ada di Jakarta. Nah, ada baiknya karena ini adalah momen politik ya, momen tahun politik yang tidak tabu untuk ngomongin politik. Seharusnya warga desa itu bisa lebih eh, ngomongin atau mengkritisi atau menjadikan perbincangan, menjadikan dialektika tentang kekuasaan yang ada, yang sangat dekat, paling dekat dengan masyarakat desa itu sendiri ya. Ya memang betul kalau eh, presiden atau DPR dan partai-partai itu juga memberi warna atau menentukan arah kebijakan politik suatu negara, melahirkan peraturan-peraturan seperti apa, itu memang betul sekali. Tapi menurut saya tidak terlalu bersinggungan langsung ya, tidak terlalu bersinggungan langsung dengan realita hidup yang dihadapi oleh masyarakat setempat, karena itu adalah ada di tataran negara ya kebijakannya. Jadi itu tidak berdampak langsung, secara langsung dengan masyarakat yang ada di bawah. Lalu apa yang berdampak langsung dengan masyarakat yang ada di bawah, khususnya di pedesaan, yaitu politik atau kekuasaan atau birokrasi yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Kebanyakan masyarakat itu eh, melewatkan obrolan atau perbincangan semacam itu, bahkan kadang cenderung apatis. Semenjak tahun 2014 atau 15, sejak undang-undang desa itu diberlakukan, desa mendapat kucuran dana rata-rata sekitar 1 M per tahunnya per desa se-Indonesia. Bahkan kalau ditambahkan dengan ADD atau ADK dan sharing pajak, bisa sampai 2 sampai 3 M lah ya per tahunnya, dan itu termasuk dana yang sangat besar untuk di tingkat desa. Nah, masyarakat kebanyakan tidak mau andil untuk mengawasi, bahkan untuk memikirkan dana seperti itu untuk apa ya, dan mereka cenderung mungkin pakai wong atau apa untuk membicarakan atau untuk mempertanyakan itu dengan pemerintahan setempat. Banyak orang yang lebih fasih bicara tentang Anies, tentang Ganjar, tentang Prabowo, tentang politik yang di tingkat atas, tapi diam atau sok nggak tahu atau pura-pura nggak tahu atau gimana ya untuk ngomongin politik yang ada di desanya sendiri. Nah, menurut saya mulai sekarang masyarakat harus terbiasa atau tidak pakai wah, dan harus fasih lah, harus tidak pelo
kayak kalau ngomongin Ganjar, ngomongin Anies, ngomongin Prabowo di warung-warung kopi, harus berani ngomongin atau speak up tentang mempertanyakan kebijakan yang ada di desa dan langkah-langkah strategis apa yang diambil oleh pemerintah desa, karena itu hubungannya dengan dana yang sangat besar. Dan biasanya eh, lembaga-lembaga desa itu memang ada di atas kertas, secara formalitas sudah rapi ya, sudah sedemikian terstruktur, sedemikian baik sepertinya, tapi sebetulnya banyak yang hanya sebatas formalitas saja. Jadi kebanyakan dana-dana tersebut atau langkah-langkah yang diambil desa terkait dengan APBDes itu biasanya hanya diputuskan sepihak, kadang antara pamong desa ya, antara kepala desa dengan BPD, yang mana itu sudah sangat bisa di setting atau dikondisikan. Sementara BPD adalah wakil dari rakyat. BPD adalah DPR-nya orang desa, karena itu adalah perwakilan dari per RW ada BPD. Jadi saya melihat di banyak tempat, mungkin hampir semuanya ya, BPD itu bukan menjadi sebuah kontrol. Jarang sekali terjadi sebuah dialektika antara pemerintah desa dengan BPD. BPD hanya sebagai semacam pelengkap hanya sekedar untuk memenuhi administrasi, tanda tangan, pengesahan APBDes. Banyak sekali sebetulnya hal-hal atau apa yang masyarakat bisa obrolkan, masyarakat bisa kritisi, masyarakat bisa menyumbang pemikirannya di desa, daripada harus waktunya disibukkan bahkan bertengkar di medsos, ngomongin Anies, ngomongin Ganjar, ngomongin Prabowo, tapi dia latah ngomongin politik di tingkat atas, di tingkat senayan, tapi dia kayak tutup mata, kayak tutup telinga, tutup mulut dengan keadaan politik yang ada di desa, padahal itu bersentuhan langsung, bersinggungan langsung dengan dirinya dan tetangga-tetangganya dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, saya harap, atau ini cuma pemikiran saya yang mungkin teman-teman tidak setuju atau enggak, ayolah mulai sekarang kita harus berani bicara, speak up, dan harus terbiasa ngomongin politik yang ada di desa. Gak usah pakai wah, karena kita tidak ngomongin seseorang, tapi kita ngomongin institusi, kita ngomongin lembaga, kita ngomongin pemerintahan, yang mana mereka itu digaji dengan uang pajak kita. Bahkan ada yang punya bengkok, gajinya bisa mencapai, kalau dikumpulkan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Oke, terima kasih. Sekian untuk konten kali ini terkait dengan tahun politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.